Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 3 tema 1 subtema 4 pembelajaran yang keempat. Tetapi sebelumnya, bagi kamu yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya. Pencet tombol like, kemudian share channel Guru Kelas 3 agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Nah, sekarang kita akan berbicara mengenai umbi-umbian. Nah, yang pertama kita mengenal ada yang namanya umbi lapis. Contohnya apa? Contohnya misalkan adalah bawang ya. Ada bawang merah, kemudian ada bakung. Kalau kalian perhatikan batang dan daun dari umbi lapis ya, ini sedikit menggelembung karena bawang dan bakung menyimpan cadangan makanannya pada umbi lapis. Kemudian ada umbi batang. Contohnya misalkan kentang, kemudian ubi jalar ya. Nah, di umbi batang tumbuhan menyimpan cadangan makanannya pada batangnya. Nah, batangnya ini kemudian menggelembung. Nah, maka kita lihat di kentang dan ubi jalar batangnya itu menggelembung ya, besar seperti ini. Kemudian ada umbi akar. Contohnya apa? Misalkan lobak, kemudian wortel. Nah, kalau di umbi akar, tumbuhan menyimpan cadangan makanannya pada akarnya, sehingga akarnya menjadi menggelembung ya, menjadi besar karena tersimpan sari makanan. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mengamati umbi-umbi dari tanaman-tanaman ya. Nah, amatilah umbi dari tanaman-tanaman tersebut. Jadi tanaman-tanaman di atas ya, kita amati. Kemudian tuliskan persamaan dan perbedaan yang terlihat. Nah, misalkan ini menurut kakak ya. Jadi kalau persamaannya ketiga-tiganya, baik umbi lapis, umbi batang maupun umbi akar, ini sama-sama memiliki umbi. Yang kedua, perkembangbiakannya sebagian besar ini perkembangbiakan vegetatif. Jadi artinya tanaman-tanaman tersebut dapat berkembang biak tanpa melalui biji. Kemudian persamaan yang ketiga adalah umbi ini sama-sama berkembang di dalam tanah. Di umbi-umbinya itu berkembangnya itu di dalam tanah ya, jadi tidak bisa kita lihat secara langsung. Nah, kemudian perbedaannya, kalau umbi batang ini batangnya tumbuh di dalam tanah, kemudian tulang daunnya ini berbentuk menyirip. Nah, kemudian umbi ini terbentuknya di batang, kalau umbi batang. Kemudian perbedaannya kalau umbi akar ini tidak memiliki ruas-ruas. Kemudian tidak memiliki mata tunas. Nah, kemudian perbedaan yang ketiga adalah umbi terbentuk di akar. Nah, sekarang umbi lapis. Kalau umbi lapis bentuknya berlapis-lapis ya. Kemudian bagian tengah umbi ini terdapat tunas. Jadi di bagian tengahnya itu ada tunasnya. Kalau umbi akar kan tidak ya. Nah, kemudian umbi ini terbentuk di batang dan daun. Jadi batang dan daunnya itu menjadi berlapis-lapis. Nah, itu umbi lapis. Nah, sekarang kita akan mencoba bagaimana sih cara untuk menanam pohon singkong dengan cara stek. Jadi stek itu kita memotong-motong batang singkong ya, kemudian kita langsung tanam. Nah, jadi yang pertama di sini misalkan Dayu memiliki batang singkong. Nah, batang singkong ini oleh Dayu kemudian dipotong. Nah, setelah itu batang singkong tersebut oleh Dayu ditancapkan di dalam tanah, maka lambat laun dari batang singkong ini akan muncul tunas. Nah, setelah lama ditanam, maka batang singkong ini akan semakin besar, kemudian
di bawah tanah akan muncul umbi. Nah, seperti ini ya. Jadi mudah ya cara menanam pohon singkong dengan stek ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ya. Nah, sekarang di sini ada berbagai jenis umbi-umbian. Ada ubi jalar ya. Kemudian ada ketela pohon. Kemudian ada kentang. Dan berbagai macam olahan yang bisa kita buat dari umbi-umbi tersebut. Nah, sekarang kita baca terlebih dahulu ya. Umbi-umbian merupakan makanan yang sangat digemari oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Umbi-umbian dapat diolah menjadi berbagai makanan. Hari ini, Siti dan teman-teman belajar memasak. Mereka membuat makanan dari bahan singkong, yaitu getuk. Mereka bekerja bersama-sama. Mereka membagi tugas dengan merata, sehingga semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Bekerja sama juga membuat pekerjaan terasa lebih ringan. Nah, pernahkah kamu bekerja sama dengan teman-temanmu? Tulislah pengalamanmu pada tempat di bawah ini. Ceritakan di depan teman-temanmu. Nah, jadi kita sekarang akan mencoba untuk menceritakan, kamu pernah tidak bekerja sama dengan teman ya? Nah, misalkan kalau di sini kerjasamanya Siti dan teman-temannya itu membuat makanan ya, yaitu getuk. Nah, getuk ini bahannya dari umbi singkong. Nah, sekarang kita coba ya, contohkan ya. Nah, pada hari Minggu, aku di sini maksudnya Siti ya, bersama Udin belajar memasak ubi goreng. Pertama, kami mengupas dan memotong ubi. Kemudian, diberi tepung terigu dan gula. Kami sangat senang sekali. Nah, itu adalah pengalaman Siti ya, ketika Siti belajar memasak ubi goreng bersama Udin. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah mau menyimak. Assalamualaikum.